Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Di pagi yang cerah ini kita bersyukur ya, kita dapat melaksanakan pembelajaran pertemuan ketiga berarti ya. Oke, kita lanjutkan materinya, determinan matriks untuk ordo 2x2. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh doa dipimpin oleh ketua kelas? Ya. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, di sini Ibu lihat kelasnya sudah rapi ya. Alhamdulillah sudah rapi kelasnya. Keadaan kalian juga alhamdulillah sehat. Materi yang akan kita bahas mengenai determinan matriks. Nah, sebelum kita mulai pada materi determinan matriks, kalian silahkan keluarkan dulu handphonenya. Ya, keluarkan handphonenya ya. Kita mengingat dulu materi sebelumnya. Kita buka seperti biasa, kita buka kuisisnya. Ya. Silahkan sambil menunggu. Ya, silahkan masukkan kodenya. Masukkan kodenya 615234. Sudah semua kodenya? 615234. Ya, kita mulai. Sudah masuk nih. Oh, kehalangan. Ini tidak terlihat. Sudah semua? Sudah. Ya, sok. Ditunggu. Yang belum masuk ditunggu. Sudah masuk semua? 9 orang? 10? Kita mulai saja? Ya, kita mulai ya. Ini kan materi sebelumnya, berarti diingat kembali. Sudah ada yang menjawab, Rapli sudah menjawab. Ya, yang lainnya semangat. Gak apa-apa, salah tidak apa-apa, kan namanya juga belajar.
Asim memimpin ya sementara. Ada Asim dengan Risa. Oh, Lina sudah menyusul. Ya, sementara siapa nih yang sudah benar 4? Ada Dewi, Risa, sama Rima. Nah, kemudian Lina juga menyusul. Ada yang sudah selesai ya? Dewi sudah selesai. Ya, sudah banyak yang selesai ini. Ya, yang belum silahkan diselesaikan. Masih ada Alia, Iin, sama Falih, sama Renata juga nih. Sudah selesai ya? Oke, kita akhiri berarti ya. Nice. Berarti, nah di sini ada yang nomor satunya Dewi, tepuk tangan untuk Dewi. Kemudian yang keduanya ada Risa dan yang ketiganya ada Rina. Ya berarti kalian masih tetap semangat dan mengingat materi yang sebelumnya ya. Nah, baru kita mulai nih. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu
menentukan sifat-sifat determinan matriks yang berordo 2 kali 2 dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks yang berordo 2 kali 2 dengan terampil. Jadi Ibu harap kalian bisa menentukan, kemudian dapat menganalisis masalah kontekstual, dan yang ketiganya yaitu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah ini kita buat dulu yuk kesepakatannya. Ya, kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama, selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Diharapkan kalian selalu berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah dengan tepat waktu, maaf. Kemudian yang ketiga, tetap fokus dalam segala hal baik pada saat berdiskusi maupun dalam hal yang lain, dalam hal penyelesaian soal formatif nanti. Nah, lihat, bisa disimak video berikut. Wah, buku dan pensilku sudah habis. Harus beli kalau gitu. Beli belanja sehari. Minta uang dong. Mau beli buku dan pensil. 10.000 cukup ya. Wah, 10.000 cukup dan yang beli 3 buku sama 3 pensil. Dia peralatan sekolahnya habis ya. Lalu dia mau pergi ke Banjarsari. Nah, di jalan ketemu teman-temannya ini. Kalian habis beli buku dan pensil. Berapa harga buku dan pensil itu? Kurang tahu kalau ada satuannya. Tapi saya tadi beli 1 buku dan 2 pensil habis 5.000 buku. Saya beli 3 buku dan 1 pensil. Bayarnya 7.500. Wah, oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih ya Reja. Makasih juga Rena. Hati-hati di jalan. Ya, bisa kalian cermati? Ya, jadi ternyata soal-soal dalam kehidupan sehari-hari, hal yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa kita selesaikan ke dalam bentuk matriks ya. Contohnya ini, nanti kita selesaikan hal tersebut, soal tersebut, permasalahan yang kita alami pada kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matriks ya. Terutamanya dengan menggunakan metode determinan ordo yang 2 kali 2. Nah, berikutnya di sini ada masalah juga, masalah yang Ibu selesaikan ya. Nanti kalian cermati. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir untuk menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya, dan Benny harus membayar Rp115.000 untuk semua pesanannya. Nah, di sini keadaannya di kantin sekolah ya. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Tak lama kemudian temannya nih, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Kemudian si Siti akan menantang Amir ya untuk menentukan harga 1 porsi ayam penyet dengan harga es jeruknya. Nah, di sana jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk jajanan yang tadi, kemudian si Benny ini membayar Rp115.000 untuk semua pesanannya. Nah, maka nanti kita selesaikan Amir ini ya menentukan harga masing-masing untuk ayam penyet dan es jeruk. Untuk alternatif penyelesaiannya,
20.000 dan 115.000. Ingat kembali bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. AX tambah BY sama dengan P, TX ditambah BY sama dengan Q. Apabila disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut: A, B, C, dan D, kemudian variabel X dan Y, hasilnya adalah PQ, maka solusi persamaan tersebut adalah X sama dengan DP dikurangi BQ dibagi oleh AD dikurangi BC, dan Y sama dengan AK dikurangi CP dibagi oleh AD dikurangi BC, dengan syarat AD itu tidak sama dengan BC. Ya, jadi untuk penyelesaiannya, maka yang dua tadi kita misalkan ke dalam bentuk variabel. Jadi kan ini bentuk sistem persamaan ya. Berarti kalian tadi sudah mengingat kembali materinya. Nah di sini kita misalkan yang X itu untuk harga ayam penyet, kemudian Y-nya itu untuk harga es jeruk. Maka soal yang tadi, soal cerita yang tadi, soal permasalahan di kantin tadi, kita buat sistem persamaannya dulu. Berarti sistem persamaannya menjadi 3X ya. 3X ditambah 2Y sama dengan 70.000 dan 5X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Kemudian seperti biasa kita buat ke dalam bentuk matriksnya, dikelompokkan berarti elemen pada matriks pertama, kemudian elemen pada matriks variabel dan matriks yang hasilnya ya. Elemen yang pertama berarti didapatnya 3, 2, 5 dan 3, kemudian variabel X dan Y, kemudian hasilnya adalah 70.000 dan 115.000. Nah, sistem determinan ini, kita gunakan determinan ini, berarti nanti akan mengalihkan elemen pada diagonal utama dikurangi dengan elemen pada diagonal samping. Ya, maka diagonal utamanya berarti posisinya ada di AD, kemudian sampingnya ada di B, C. Ya, itu determinan yang ordo 2x2. Nah, kemudian untuk menentukannya solusinya tadi untuk variabel X-nya itu berarti elemen yang ada pada variabel X ya, koefisien yang ada pada variabel X itu diganti oleh hasil. Maka tadi dimisalkan di sana bentuk matriksnya adalah ABCD, kemudian XY dan hasilnya pakai P dan Q. Kita lanjutkan. Untuk cara yang kedua, dalam konsentrasi 9AB itu disebut dengan determinan matriks berordo 2x2. Apabila matriks A berordo 2x2, yaitu elemen ABCD, maka determinan dari matriks A dapat didefinisikan sebagai berikut. Nilai dari determinan A itu hasil kali dari elemen pada diagonal utama dikurangi dengan elemen yang berada pada diagonal samping. Maka A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C. Untuk determinan dari suatu matriks persegi A dinotasikan dengan determinan A, sehingga nilai X dan Y pada persamaan tersebut dapat ditulis menjadi X sama dengan PBQD dibagi oleh ABCD dengan elemen yang berada pada variabel X itu diganti oleh hasil. Kemudian yang Y pun sama. Nilai determinan dari APCI dibagi oleh nilai determinan dari ABCD dengan syarat nilai determinan dari ABCD-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga apabila kita kembalikan ke permasalahan awal, maka nilai X untuk harga ayam penyet berfungsi dan nilai Y untuk harga es jeruk per gelas dapat ditentukan dengan mempergunakan rumus di atas, yaitu X sama dengan 70.000 dikalikan dengan 3 dikurangi 115.000 dikalikan dengan 2 dibagi oleh 3 dikalikan 3 dikurangi 2 dikalikan 5 sama dengan 210.000 dikurangi 230.000 dibagi oleh 9 dikurangi 10 mendapatkan hasil negatif 20.000 dibagi dengan negatif 1, maka sama dengan 20.000. Dan Y sama dengan 3 dikalikan 115.000 dikurangi 5 dikalikan 70.000 dibagi oleh 3 dikalikan
3 dikurangi 2 dikalikan 5 maka menghasilkan 345.000 dikurangi 350.000 dibagi oleh 9 dikurangi 10 sama dengan negatif 5.000 dibagi oleh negatif 1 maka menghasilkan 5.000 rupiah, sehingga nilai atau harga ayam penyet untuk 100 rotinya itu 20.000 dan nilai atau harga untuk es jeruk per gelasnya adalah 5.000 rupiah. Ya, berarti sesuai dengan yang tadi saya katakan ya, bahwa untuk metode determinan ini berarti yang pertama untuk mencari X itu adalah koefisien pada variabel X diganti oleh hasil. Cara tadi mengalikannya adalah mengalihkan diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Kemudian yang Y juga sama, berarti koefisien pada variabel Y diganti oleh hasil. Cara untuk menentukan determinannya pun sama. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, di sini nih ada masalah berikutnya ya. Jadi nanti masalah ini kita selesaikan dalam bentuk matriks yang menggunakan metode determinan matriks. Ya, di suatu hari Ani pergi ke toko buah untuk membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk seharga 34.000. Sedangkan keesokan harinya si ibu nih ya, ibunya Ani membeli 3 kg mangga dan 2 kg jeruk seharga 56.000. Jika Tanti, ya, jadi ada beda orang nih. Jika Tanti membeli buah di toko yang sama, berapakah yang harus ia bayar untuk pembelian 2 kg mangga dan 2 kg jeruk? Nah, berarti ini dikelompokkan lagi seperti yang tadi. X-nya kita misalkan adalah X-nya apa? X-nya mangga. Kemudian yang Y-nya berarti jeruk. Nah, maka bentuk matriksnya atau sistem persamaan linearnya dulu. Berarti gimana? 2X ditambah Y, ya, 2X ditambah Y sama dengan 34.000. Kemudian yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan 56.000. Nah, itu kan nanti tinggal dikelompokkan. Berarti matriks yang pertama itu elemennya adalah 2, 1, 3, dan 2. Kemudian matriks yang kedua adalah variabel X dan Y. Kemudian hasilnya adalah 34.000 dan 56.000. Nanti yang ditanyakannya adalah berapa 2X dan 2Y harga si Tanti ini membelinya itu berapa? Jadi si Tanti membelinya 2X ditambah 2Y. Oke. Seperti itu ya permasalahan penyelesaiannya. Nah, berikutnya silahkan duduk per kelompok ya. Duduk menurut kelompoknya masing-masing. Nama-namanya sudah disajikan, silahkan duduk per kelompok. Mangga. Kelompok 1 ada Asim, Sartika, Risa, dan Alia. Kelompok 2 Agung, Renata, Lina. Kemudian kelompok 3-nya ada Asbi, Siti Anissa, Dewi, dan Rifki. Kelompok 4-nya Fali, Rima, Iin, dan Lutfi. Kelompok 5-nya Rafli, Putri, Siti Umayyah, dan Nova. Silakan. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sana. Kelompok 2 sebelah mana? 2 sebelah mana? 2 di belakang. 3 depan. 4 sini ya. Oke, 5. Siap. Sambil ibu bagikan lembar kerjanya. Ya, ibu bagikan lembar kerjanya ya. Punten. Maaf. Ya. Dalam lembar kerja di sana terdapat berapa masalah? Ada 4 masalah. Ada 4 masalah yang harus kalian selesaikan. Bentuknya adalah seperti yang tadi yang sudah kalian simak. Ya, mangga diselesaikan.
Kita sepakati berapa menit nih mau menyelesaikannya? Tadi kan kita sepakati dulu sudah setelah kita buat kesepakatan kelasnya. Waktunya berarti berapa menit nih? 10 menit selesai. Berapa menit? Karena kan nanti akan kita presentasikan juga. Berapa menit? 15 menit selesai. Kan ada 4 nih, ada tiap-tiap anggota nih banyak nih. 15 menit, oke? Ya kita coba dulu, kita coba 15 menit. Kalau misalkan memang belum selesai, kita tambah lagi waktu. Sama dibuat matriks. Nah, variabel. Baru hasil. Sebenarnya ini materi sudah dibahas dulu kelas 10 ya. 10 juga ada kan ya sistem persamaan linear yang menggunakan determinan. Hanya kalau dulu itu kalian dapatnya yang 3x3 kalau tidak salah. Variabelnya yang 3x3. Lupa. Kelamaan libur. Kenapa? Bagus gini gimana? Kan yang tadi gimana? Yang Cari dulu determinan determinan utamanya. Nah, 10 dikurangi 11 kan Bu? itu berarti determinan utama ya. Ya. Terus yang ininya diganti sama ini. Variabel X. Variabel X seperti yang mana? Yang ini. Ini kan? Ya. Nah, berarti yang ini diganti oleh hasil. Simpan di situ. Cari determinannya. Oh iya. Sebentar. Kenapa? Kenapa? Sama? Berarti determinan awalnya ini kan? Nah, ini. Kemudian yang ini berarti ini kan yang di variabel X diganti oleh hasil. Nah, variabel X diganti hasil. Gitu aja. Bentuknya sama. Tetap mengalihkan dengan bentuk determinan. Nah, kalau determinan berarti tadi apa? Elemen pada diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Oke. Cara yang mana? Iya, itu kan metode determinan. X berarti dx berarti min 4.000. Apakah min 2 berarti 2.000. Dia masih pensil. Pensil itu apa? XY. X. Nah, berarti kasih keterangan X. Berarti ini 54 juga sih. Sudah lebih 500.
Tadi yang tadi mana? Mana sistem persamaan linearnya sudah dibuat? Ini yang mana? Ini kan ya? 2x 3y. Terus ini apa? Satu lagi mana? Kan 2, ini si Arman. Ini yang nomor 2 ya. Oh, yang nomor 2. Nomor 2 berarti Ani nih. Ani 2 kg apel dengan 3 kg salak. Berarti kalau X-nya apel, Y-nya salak, berarti 2 tambah 2X, maaf 2X tambah 3Y sama dengan ini. Kemudian si Ida nih. Ida berarti X. Nah, itu kan sistem persamaannya. Buat dulu ke dalam matriksnya sudah dibuat. Mana Ibu lihat dulu. Variabelnya mana? Jadi di sini ada X. Nah, sampai sini dulu nih. Ini sudah nih. Keadaan. Cari apa yang pertama? Determinan dulu. Determinan dari matriks awal. Matriks ini. Berarti determinannya gimana tadi? Yang kalian simak. Diagonal utama. 12. Berarti dikurangi 12. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini baru diagonal. Determinan utamanya. Sekarang cari untuk determinan dari berarti yang tadi gimana? Koefisien variabel X diganti oleh hasil. Yang ini diganti oleh ini. Gitu. Caranya sama, ya. Bisa? Bisa ya? Mana? Yang ditanyanya apa? Dodi membeli 6 pen. Yang mana nomor 1? Nomor 1. Kan udah di Berapakah ia harus membayar? Berarti si iya. terus ini jadi harganya. Jadi si Dodi membeli 6 pensil dengan 5 penghapus itu segitu harganya gitu. Gimana? Ada masalah tidak? Banyak. Tidak dong. Mana selesai? Gimana sih Bu ini? Yang mana? Masalah yang mana? Yang satu. Masalah yang 1 sudah dibuat dalam sistem persamaannya. Oke, matriksnya sudah. Matriksnya sudah. Kemudian determinan utamanya mana? Determinan utama Ini matriks utama dulu, determinan. ini. Mm-mm. Gimana? Berarti gimana determinan? Tadi apa? Elemen pada diagonal utama dikurangi dengan elemen pada diagonal. Nah, perkaliannya ya. Berarti 5 dengan 2 dikurangi 4 kali 3. Berarti ini berapa? 10 dikurangi 12. Oke, berapa jadi determinan utamanya? 2. 2. Nah, ini sudah didapat untuk determinan utama. Nah, sekarang cari dulu nilai dari dx-nya. Determinan untuk variabel x. Berarti tadi koefisien pada variabel x diganti oleh hasil. Kan tadi bentuknya PB ya? Yang tadi kalian simak PB Q D. Begini kan? Nah, si P ini kan sebagai hasil. Nah, berarti ganti. Si ini ganti oleh ini. Nanti untuk Y berarti si ini diganti oleh ini. Begitu. Hasilnya tinggal dibagi. Untuk X berarti DX per D. Untuk Y sama dengan DY per D. Oke, nah gitu ya. Siap. Kemana Mbak Tanpa? Yang mana? Coba punten. Kurangi 52 kali 2. Kenapa? Ini kan mencari nilai X. Ini kan bentuk determinan. Setiap ketemu bentuknya seperti garis lurus seperti nilai mutlak, itu berarti menyatakan bentuk determinan. Determinan tadi apa? Mengalihkan elemen pada Diagonal utama. Diagonal samping. Oke, nah begitu. Nanti ini kalikan, ini hasilnya sudah ada. Tinggal mencari nilai X. Sama 10. Ini berapa? 10 plus 5. Berapa? Gak apa-apa. Bentuk pecahan saja. 2,6 666. Jangan.
Jangan pakai desimal. Pakainya pecahan. Berarti berapa? Oh, udah, itu saja. Nah, sekarang ganti. Ya, yang begitu sama. Iya. Selesai semua masalahnya? Oh, di ini dulu, dicari yang paling mudah gitu. Tidak ada yang mudah semua. Berarti nanti untuk mempresentasikannya Ibu minta beda orang ya? Nah, beda orang nanti. Kenapa? Nyari? Kali silang dulu. Iya, sama kali silang. Tapi ini Iya, nggak apa-apa. Pecahan, nggak apa-apa. Kan X itu tidak semua nilainya harus bentuk bulat. Ini dulu berarti operasikan ya. Nah, asal. Kali pelangi itu yang pakai pelangi, yang perkaliannya pakai pelangi. Kenapa? Bisa ya? Tidak ada masalah. Kan ini sudah masalah. ini mah langsung kan, Bu? Boleh langsung. Tiga tujuh. Si Asmi. Kenapa? Kan ini udah DX. Iya, apelnya sudah. Per D bukan sih? DX. Iya. Ini apelnya sudah 20.000. Terus si salaknya 8.000. Nanti kita cek salah benernya. Bukan. Udah selesai. Yang ditanyanya bener gini. Iya. Berapakah harga setiap iya? Ini udah selesai? Lagi. Oh, sok. Sama, caranya sama. Ini disalin lagi apa enggak usah? Gak apa-apa. Mau di sini gak apa-apa. Ini kan nih, setiap bentuknya garis lurus seperti nilai mutlak. Udah belajar kan ya? Berarti itu artinya determinan. Berarti itu sudah tinggal mengalihkan elemen. Nah, gitu. Sama dengan 10. Hasilnya udah ada 10 itu. Nah, berarti cari X-nya berapa? Itu udah salah ketemu. Mana salak harganya? Oh, salaknya sudah. Apelnya 100.000. Iya, bukan hal banget. Put. 64 kali. Iya, 256. Terus 52. Kok 3? Put. Benar. Nggak kegedean tuh harganya. Put. 22 apa itu 52.000? Salah ya, Put. Terhitung. Ya, kayak gitu. Harga Mbak 52. Ya, 52.000. Sudah, mana-mana. Nggak kegedean harganya. Indah ke sini kan, Bu? 64.000 dikalikan 4. Berapa? 256. Sugan. 256.000. Coba. Salah hitung deh. Nah, gituin dulu. 64.000. Oh, ribuannya nanti belakangan, sok. Benar, Put? Iya. Sok nanti saja. 64 kali 4 256. Terus 52 kali 3 156. 15. Digunakan 156, Bu. Berapa? 100. 100. Itu masih DX ya? Tuh dibagi dulu. Main sama yang 5. Iya, ini kan masih DX. 100 itu masih DX. Nah, kalau salak, si salaknya berarti kan X salak T. Ya, salak itu adalah X. Salak itu adalah X. Salak itu adalah
X. X kan? Di keterangannya apa? Iya. Nah, ini hasil yang 100.000 belum menjadi harga salak. Ini masih determinan dari bentuk salak. Determinan utamanya masih ada. Nah, berarti determinan untuk salak ini, DX-nya ini dibagi 5. Dibagi nilai determinan awal. Baru ketemu si harga salaknya. Nah, kalau harga salaknya 100.000 mahal sekali itu. Kenapa? Ada masalah? Kenapa? Kenapa? Ini sudah ketemu X kuadrat dikurangi 5X kurangi 16. Berarti cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 16, jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Berarti berapa saja bilangan tersebut yang bisa dikalikan 16? Bisa 2 dengan 2 dengan 8. Coba dicek dulu dari awal. Sebentar. X kuadrat. Terus yang kedua ini 3X plus 1. Nah. Oh, ini ada ya. Min 5. Berarti berapa saja? Yang 16 teh. 4 dengan 4, kemudian ada lagi nggak? Oke, selesaikannya begitu. Cari dua bilangan. Tadi siapa yang bertanya? Oke, kenapa? Sebentar. Itu teh sudah dalam bentuk determinan kan? Kan ada dua garis lurus ya, seperti nilai mutlak. Berarti itu nilai determinan. Maka cari determinannya berapa? X-nya berapa? Nah, berarti kan dikalikan ya? X dikalikan 3 dikurangi dengan 2 dikalikan negatif 1 sama dengan 10. Nah, baru ketemu nilai X-nya berapa. Gitu. Ditulis. Sok ditulis. Sini saja. Berarti tadi 3X dikurangi dengan min 1. Min 1 min 2 ini. Min 2 ya. Sok dikurangi dengan min 2. Negatif 2. Oke, sama dengan berarti ini jadi berapa? Negatif. Dikurangi ketemu nilai negatif. Berarti jadi positif kan? Iya. Berarti 3X ditambah iya, tambah 2 sama dengan 10. Iya. Berarti kan 3X ditambah 2 sama dengan 10 nih. Nah, berarti ketemu. Kok 5? 5 dari mana? Kan yang satu punya variabel, yang satu nggak punya variabel. Kenapa? Kalau faktor yang hasilnya 2 kali sama kalau ditambah 3X doang. Perkaliannya di sini apa penjumlah di sini? Ini udah benar bocornya. Udah faktornya begini, berarti X-nya berapa? Min 3. X-nya ada 2. X-nya 2, kan bentuknya kuadrat. Kalikan X kuadrat min 3X plus 2X dikurangi 6 dikurangi dengan 3X ditambah. Iya nggak? Min, ini kan, ini negatif nih, ketemu pengurangan. Oh iya. Berarti ini Tambah. coba sini. Koreksi. Tambah ya. Yang mana? Jadi, ini berapa? 5 ya? 5 ya? Iya, Min 5 kan ya? Jadi salah semua, Bu? Ya, Enggak, belum. Berarti ini negatif 3, negatif 6, ditambah negatif 4 ya? Iya. Tambah 5. 5. Sama dengan X tambah 9. Berarti X kuadrat, ini jadi min negatif 5X ya? Berarti jadi berapa? Negatif 4. Sama dengan? Berarti jadinya cari perkalian negatif 4. Berarti Bener
masih hasil ya. 2 kali Berapa? 2x X 2 Kak. Kan harus jadi 5. Harus jadi 5. Harus jadi min 5. Ini 5 kali 1. Iya, Ibu, X 5 sama tambah 1. 5 dikali X min 1. Harus jadi perkaliannya harus jadi 4, penjumlahan harus jadi 5. Coba cek lagi. Takutnya salah nanti. Kenapa? Selesai. Udah begini. Enggak tahu, Bu. X kuadrat negatif 3x kurang. Oke, nanti. Lah kok dikalikan hasilnya harus 4, dijumlahkan hasilnya harus 5. Jumlahkan harus Ada nggak perkalian yang 4? Iya, faktor. Berarti kan hanya 1 dengan 4. Kan dikalikan jadi 4, jumlahkan harus jadi. Iya, difaktorkan. Yuk. Selesai. Ini bukan ya, Oh. Bu? Lihat perkaliannya bener nggak? Kok ini negatif lagi? Negatif, ketemu negatif. Positif. Nah, berarti diperiksa lagi. Kenapa? Yang B, kenapa? Mana? Nah, sama caranya sama. Jangan pakai desimal, pakainya pecahan. Udah, begini saja. Nah, ini juga sama. Kalikan diagonal yang ada ini ya, yang berada pada diagonal utama. Yang ini juga dikalikan. Nanti hasilnya diagonal utama dikurangi diagonal samping gitu. Silang tadi kayak tadi. Sama caranya. Nah, begini. Nanti hasilnya sama dengan segini. Cari nilai X. Iya. Kalikan dulu. Sudah? Salah. Salah nggak? Coba periksa deh. Periksa lagi. Mana? X kuadrat min 3x plus 2x min 6. Nah. Pakai kurung deh. Ada pakai pensil, ada pensil nggak? Nah, begini. Berarti kan ini hasil ini ya? Berarti x kuadrat kurangi x kurangi 6 dikurangi berapa? 3x kurangi 1 sama dengan x tambah 9. Berarti x kuadrat terus 6 ini tambah 1 kurangi x kurangi 9 sama dengan berarti x kuadrat min 5. Ini 6 udah ini ya 3 ini kan 1 ya min 4 min 5 negatif 5x negatif 5 negatif 9 berapa? Negatif 15. sok 15. sok berapa? Dikoreksi lagi, kalau nggak ketemu dikoreksi lagi.
Kenapa? Ketemu nggak? Berapa? Ada 2. Iya, X-nya ada 2. Nah, gitu. Itu sudah ketemu. Apa? Yang lain gimana? Nggak ketemu. Nah, yang ini perkalian 14 berarti berapa saja? Jika dikalikan hasilnya, 2 bilangan ya, cari 2 bilangan. Jika dikalikan hasilnya 14, dijumlahkan hasilnya jadi 5. Berarti 14 perkalian 14 berapa saja? 7 dengan? Coba otak-atik. 7 dengan 2. Yang jelas harus jadi negatif 14 dan harus jadi negatif 5. Kenapa? Mana? Negatif 7. Oke, X-nya 7 dengan negatif 2. Sip, selesai. Tuh, selesai ya? Lebih dari 5 menit. Mana? Enggak susah. 4. Ini belum ya? Iya. Oh iya. Digabungkan ya jadi sama harus sama dengan 0. Ini 7, yakin? Yakin 7. Lihat loh, ini dikurangi kan? Nah, kurungin dulu kan? Kalau dikurungin berarti ketemu nih. Jadi apa? Oh, jadi plus. Iya, positif kan? Jadi berapa? Utangnya 6, dibayar 1. Masih punya utang 5. Nah, baru di sini. Berarti gimana? Jadi X. Iya. Nah, sama dengannya kan belum ya? Iya, belum. 1 kan? X tambah Dikurangi X dikurangi sama dengan nah, berarti yang ada X-nya negatif ya? Oke. Negatif 5, negatif 9. Berapa? Negatif 14. Nah, cari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 14, jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, itu cuman posisi negatif positif negatifnya di sebelah mana? Selesai? Selesai semua? Sebentar. Mana? X-nya kan hasilnya harus negatif 5. Kalau negatif 2 ditambahkan berarti posisinya di mana nih? Kalau dijumlahkan kedua bilangan ini harus menjadi negatif 5. Berarti si negatif posisinya ada pada bilangan yang paling besar. Kebalik berarti ya. Yang lain sudah selesai semua? Sudah ya? Oke. Kita waktunya presentasi ya. Ibu minta nanti di depan ya, perwakilannya di depan. Ya, tadi kelompok kita mulai dari kelompok 3 dulu. Kelompok Asbi sudah selesai. Maka perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa nih? Asbi boleh. Yuk Asbi. Silakan Asbi. Ayo. Asbi,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan Bi, supaya kelihatan sama semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan masalah yang ke-1. Soalnya Arman memberi 5 pensil dan 3 penghapus. Sedangkan Susi memberi 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar Rp11.500, sedangkan Susi membayar Rp9.000. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 2 penghapus, berapa ia harus membayar? Di sini kita harus menentukan X dan Y-nya. Pensil ibaratkan X dan penghapus Y. Jadi 5X dan 3Y. Ordo yang keduanya 4X sama 2Y sama dengan 11.500 dan 9.000. Habis itu mencari determinan Awal. 5 dikali 2 dikurangi 4 dikali 3. Hasilnya langsung aja min 2. Mencari determinan X. Yang X-nya diganti dengan hasil 11.500 sama 9.000. Dan Y-nya tetap 3 sama 2 sama dengan dideterminanin 11.500 dikali 2 dikurangi 9.000 dikali 3. Hasilnya 23.000 dikurangi 27.000. Hasilnya min 4.000. Habis itu masukin ke rumus dari DX dikurangi D. Min 4.000 dibagi min 2 sama dengan 2.000. Itu untuk harga pensil. Yang kedua yang penghapus. Sama yang X-nya tetap, yang Y-nya diganti sama hasil 5 dikali 9.000 dikurangi 4 dikali 11.500. Hasilnya 45.000 dikurangi 46.000 sama dengan min 1.000 dibagi sama yang determinan awalnya min 2 sama dengan 500. Jadi harga pensil dan penghapus, untuk yang pensil harganya Rp2.000 dan penghapus harganya Rp500. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Hasbi. Ya, yang lain bagaimana? Untuk kelompok 1 tanggapannya bagaimana? Sama? Beda? Sama tidak? Sama? Oke, sama dan benar berarti ya. Ya, selanjutnya untuk masalah yang kedua, Ibu minta kelompok 4. Ya, kelompok 4 siapa yang mewakili? Lutfi, boleh. Lutfi boleh di sini di depan. Yuk, mangga. Dari masalah 2 yang ditanyakan, pertanyaan, Ibu Ani membeli 2 kilo apel dan 3 kilo salak seharga Rp64.000, sedangkan Bu Ida membeli 1 kilo apel dan 4 kilo salak seharga Rp52.000. Berapakah harga setiap kilogram apel dan salak? Kita langsung persamaan, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 64, X sama dengan 4, X tambah 4Y sama dengan 52. Lalu mencari determinan, yaitu 2 dikali 4, 8, 3 dikali 1, 3, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. DX sama dengan Koefisien variabel diganti sama hasil. Jadi 64.000 3, 52.000 4 sama dengan 256.000 dikurangi 160
6.000 sama dengan 100. Lalu rumusnya X sama dengan DX dibagi D. 100.000 dibagi 5 sama dengan 20.000. Lalu DY sama dengan 264.000, 152.000. Jadi 104.000 dikurangi 64.000 sama dengan 40.000. Y sama dengan DY dibagi D sama dengan 40.000 dibagi 5 sama dengan 8.000. Jadi harga setiap apelnya adalah 20.000 dan harga salaknya 8.000. terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Putih. Kelompok 2 gimana? Sama. Oke, berarti benar ya. Selanjutnya kelompok 5 boleh? Kelompok 5 diwakilkan oleh siapa? Siti Umayyah. Boleh, silakan di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang masalah 3. Tentukan determinan dari matriks berikut. A 3, 2, min 1, 4. Determinannya 4 dikali 3 dikurangi min 1 kali 2 sama dengan 14. Yang B 9, 2, 4, 5. Determinannya 9 kali 5 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 37. Yang C 7, 1, 2, min 3. Determinannya 7 kali min 3 dikurangi 2 kali 1 sama dengan min 23. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Siti Umayyah. Tanggapan untuk kelompok 5 dari kelompok 4 gimana? Sama. Benar berarti ya? Berarti nanti ada satu kelompok yang tidak mempresentasikan ya, karena masalahnya ada 4, di sini kelompoknya ada 5. Berikutnya masalah yang terakhir, masalah keempat yang belum kelompok berapa? 1 belum ya? Boleh. 1 diwakilkan oleh siapa? Boleh. Silakan. Oleh Asim, boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asim Hidayatullah sebagai perwakilan kelompok 1 akan membahas masalah keempat, di mana tentukan nilai X dari persamaan berikut. 3 min 1 2x sama dengan 10. Dengan kita menentukan nilai X dengan cara pertama-tama kita kalikan 3 dikali X tambah 2 dikali min 1, sehingga 3x dikurang min 2 sama dengan 10 menghasilkan 3x tambah 2 sama dengan 10. Kemudian kita pindah ruaskan 2 menjadi 3x sama dengan 10 dikurangi 2, sehingga memperoleh 3x sama dengan 8. Untuk mencari x-nya kita pindah ruaskan 3 menjadi pembagian, jadi memperoleh x sama dengan 8/3. Kemudian yang B, x tambah 2 1, 3x min 1, x min 3 sama dengan x tambah 9. Untuk mencari x pada soal berikut, kita kalikan x tambah 2 dikali x min 3, sehingga memperoleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Kemudian dikurangi 3x min 1 sama dengan x tambah 9, sehingga memperoleh x kuadrat min x min dikurangi x dikurangi 3x dikurangi 6 tambah 1 dikurangi x dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk mencari x kita mengkuadratkan hasil yang tadi, sehingga x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 0, sehingga hasilnya x tambah 7
sama X min 2, sehingga hasil X-nya ada 2, yaitu X sama dengan min 7 dan X sama dengan 2. Ya, terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Ya, kita tepuk. Kelompok 3, bagaimana tanggapannya? Sama? Sama? Ya, benar, berarti semuanya benar ya? Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya nih, ada soal latihan. Tidak jauh dari tadi, lembar kerjanya. Nah, ini dikerjakan masing-masing. Kalau tadi di kelompok, kerjakan masing-masing, hanya posisi duduknya kita masih dalam bentuk kelompok ya. Berapa ini? Sudah. Oh, satu lagi. Jangan lupa diberikan nama dan kelasnya, nanti ini dikumpulkan kembali. Boleh dikasih namanya di atas saja. Yang nolnya simpan aja dulu. Lebih mudah seperti itu.
Selesai? Sudah selesai? Ya, coba kita koreksi bareng-bareng ya. Coba lihat hasilnya. Masih dalam bentuk kelompok ya. Nanti kalau misalkan memang tidak paham, coba tanya ke teman kelompoknya. Berarti si Hamdan nih, Hamdan membeli 3 gelas jus mangga dan 2 gelas jus jeruk ya dengan harga 46.000. Kemudian si Rita membeli 2 gelas jus mangga dan 5 gelas jus jeruk dengan harga 60.000. Berarti determinan awal didapatnya berapa? Berarti 15 dikurangi 4. Oke. Determinan awalnya itu 11. Kemudian determinan X-nya 110.000. Nah, untuk determinan Y-nya berapa? 88.000. Perhatikan, semuanya berarti tadi yang Y-nya itu adalah 88.000. Maka didapatlah untuk harga jus mangga itu berarti X sama dengan DX dibagi oleh determinan. DX-nya tadi 110.000 dibagi dengan 11 menghasilkan 10.000. Kemudian jus jeruk atau Y 88.000 dibagi 11 berarti jus jeruk harganya 8.000. Ya, bisa ya? Oke, benar semua berarti. Berikutnya nih. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Simpulan dari ini, dari kegiatan belum ke akhir ya. Simpulan dari ini. Simpulan dari diskusi gimana? Siapa? Lina. Boleh? Boleh. Dari diskusi hari ini saya dapat menyimpulkan jika perkalian determinan itu dapat memecahkan masalah keseharian. Dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode determinan. Jadi suatu masalah sebenarnya masalah dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diangkat ke dalam bentuk matematika ya. Iya. Ya. Kalian beli di kantin pun kalau misalkan mau dihitung dalam bentuk matematika bisa. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, matematika digunakan untuk apa? Kita belajar matematika untuk apa? Nah, ini salah satunya. Jadi ada suatu permasalahan yang biasa kalian dapatkan atau kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini diselesaikan dalam bentuk matematika. Utamanya adalah dalam bentuk tadi kita belajar dengan determinan matriks yang ordonya 2x2. Jadi masalahnya baru ada 2 variabel. Oke, selanjutnya boleh kembali ke tempat duduk semula. Kita lakukan evaluasi. Berarti ada soal lagi. Jadi jangan bosan-bosan dengan masalah ya. Kita biasakan hidup, karena hidup banyak masalah, kita biasakan dengan masalah. Ya, sambil ibu bagikan ya. Nanti yang ininya simpan, kemudian dikumpulkan kembali. Berapa orang? 5, 6 orang ya? Oke, sini berapa orang? 7. 1, 2, 7. Ya, tolong dibagikan. Nah, ini waktunya kita menyelesaikan soal formatif. Dibaca baik-baik untuk petunjuknya. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian baca pertanyaannya. Kerjakan soal yang menurut kalian itu mudah. Kemudian jawab soal di lembar yang sudah disajikan. Berikutnya, setelah selesai, periksa kembali.
Jangan lupa atasnya dikasih nama, ya, nama dan kelas. Selesai? Selesai? Selesai ya? Tidak usah ditukarkan. Kalian koreksi masing-masing. Ibu tampilkan jawabannya. Nah, ini jawabannya. Tiap-tiap prosesnya di sini sudah ada skor masing-masing. Jika dibuatkan ke dalam bentuk sistem persamaannya, kalian kasih poin 1 dan selanjutnya nanti skor totalnya di sana 11 ya. Nanti Ibu sebutkan nama, kemudian kalian sebutkan hasil skornya berapa. Ya, silakan koreksi masing-masing. Sudah? Sudah diperiksa? Oke. Ibu sebutkan, nanti kalian sebutkan hasilnya ya, sebutkan nama. Asim, berapa Sim? 11. Sartika? Sartika juga 11. Risa? 11. Alia? 11. Agung? Agung 8. Renata? 11. Lina? Hasbi? Siti Anissa, Dewi, Rifki berapa? 11. Fali juga 11. Terima. Iin, Lutfi, Rafli, Putri, Siti Umaya, Nova 10 ya.
Berarti semuanya bisa ya, alhamdulillah. Berarti pembelajaran kali ini kita sukses. Kalau misalkan nanti nilainya Ibu bagi dulu, ya ini kan baru skor ya. Nanti nilainya Ibu sampaikan kembali di pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi materi kita sudah selesai hari ini untuk determinan matriks ordo 2x2. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang sama, determinan yang sama, hanya ordonya beda. Kalau yang sekarang ini 2x2, kalau yang pertemuan berikutnya kita akan mempelajari determinan matriks yang ordo 3x3. Oke, berarti terima kasih ya untuk semuanya. Nanti kembali ke rumah dengan selamat, hati-hati di perjalanan. Enggak? Sebelum diakhiri, sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Berarti berdoa sekarang dipimpin oleh wakilnya. Wakilnya siapa? Boleh, silakan Asim. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya. Nanti kalian hati-hati di jalan untuk pulangnya. Ingat langsung pulang. Enggak? Assalamualaikum.